Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas beberapa perkara bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji yang dilakukan oleh kalangan ulama khalaf setelah 3 abad pertama hijrah. Perlu kita ketahui bahwa khalaf adalah mereka yang hidup setelah 3 abad pertama hijrah, sedangkan salaf adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama hijrah. Yang pertama, bid'ah mahmudah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang mengamalkan 40 kali setiap hari antara solat sunnah fajar dan subuh, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengatur, tidak ada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Siapa yang mengamalkan ini, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka ia akan mendapatkan kehidupan hati, hatinya tidak akan mati. Jelas Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan doa ini, apalagi dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dengan keutamaan tertentu. Ini adalah doa buatan Imam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah, ketika selesai melaksanakan solat, Imam Ibnu Taimiyah memuji Allah Azza wa Jalla. Ia dan orang-orang yang hadir mengucapkan seperti yang disebutkan dalam hadis, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Engkaulah maha keselamatan, dari engkau keselamatan, maha suci engkau wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menghadap ke arah jemaah. Kemudian beliau membaca tahlil yang ada dalam hadis, kemudian bertasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Beliau sempurnakan 100 dengan tahlil, sebagaimana yang terdapat dalam hadis, demikian juga dengan para jemaah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berdoa kepada Allah untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, seperti doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Imam Ibnu Taimiyah membuka dan menutupnya dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berzikir. Al-Bazar, murid Ibnu Taimiyah, mengetahui kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun berbicara dengannya tanpa kepentingan setelah solat subuh. Imam Ibnu Taimiyah terus berzikir, ia dengar sendiri. Mungkin orang yang duduk di sampingnya dapat mendengar zikir Imam Ibnu Taimiyah. Selama berzikir itu, Imam Ibnu Taimiyah terus memandang ke atas arah langit. Demikianlah kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah hingga matahari naik dan hilang waktu terlarang untuk solat. Selama saya berada di Damaskus, tutur Al-Bazar, saya terus bersama Imam Ibnu Taimiyah sepanjang siang hari. Seringkali di waktu malam, Imam Ibnu Taimiyah mendekatkan saya kepada dirinya hingga ia mendudukkan saya di sampingnya. Saya bisa mendengar apa yang ia baca dan apa yang ia sebut ketika itu. Saya melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca Al-Fatihah. Ia terus mengulang-ulangi bacaan Al-Fatihah. Ia menghabiskan waktu itu semuanya. Maksudnya dari sejak subuh hingga matahari naik, terus mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Saya berpikir tentang itu. Mengapa Imam Ibnu Taimiyah melazimkan diri dengan surah itu, bukan dengan surah yang lain? Maka jelaslah bagi saya, wallahu a'lam, sesungguhnya maksud Imam Ibnu Taimiyah melakukan itu, ia ingin menggabungkan antara bacaan Al-Fatihah, antara apa yang terdapat dalam hadis-hadis dan apa yang disebutkan para ulama. Apakah dianjurkan mendahulukan zikir daripada membaca Al-Quran? Atau sebaliknya? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya dalam mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah itu menggabungkan antara 2 pendapat dan mendapatkan 2 keutamaan. Ini adalah bagian dari kuatnya kecerdasan Imam Ibnu Taimiyah dan tajamnya basirah, pandangan batin Imam Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW mengajarkan duduk berzikir setelah solat subuh hingga terbit matahari. Demikian disebutkan dalam Sunnah At-Tirmizi. Membuat urutan zikir, doa dan salawat seperti di atas jelas buatan Imam Ibnu Taimiyah. Demikian juga dengan mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah sampai terbit matahari adalah buatan Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian perkara bid'ah mahmudah selanjutnya, yakni yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, yakni doa pengusir sihir buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan doa menjaga diri agar selamat dari gangguan jin dan sihir. Di antara sebab-sebab keselamatan juga adalah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap selesai solat. Ini merupakan bagian dari sebab-sebab keselamatan.
dan setelah solat subuh dan solat maghrib membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali. Memang ada hadis riwayat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmizi menyatakan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai solat, tapi sebagai bacaan zikir selesai solat, tidak disebutkan sebagai tangkal sihir. Memang ada hadis riwayat Abdullah bin Khubayb dalam Sunan At-Tirmizi memerintahkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tapi sebagai bacaan pagi dan petang. Adapun mengkhususkan bacaan setelah solat subuh dan solat maghrib dengan tujuan tertentu tidak disebutkan dalam hadis. Dengan demikian maka ini buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selanjutnya, bid'ah mahmudah di Masjidil Haram dan masjid-masjid di Saudi Arabia sampai saat ini. Doa khatam Al-Quran dalam solat tarawih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini setiap malam Imam Masjidil Haram membaca 1 juz Al-Quran dalam solat tarawih. Ketika selesai juz 30, sebelum ruku' Imam membaca doa khatam Al-Quran. Ini disebutkan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, adapun doa khatam Al-Quran dalam solat, saya tidak mengetahui ada dasarnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari sunnah para sahabat. Dalil paling kuat dalam masalah ini bahwa ketika Anas bin Malik ingin khatam Al-Quran, ia mengumpulkan keluarganya, kemudian ia berdoa, tapi ini di luar solat. Adapun membaca doa khatam Al-Quran di dalam solat, maka tidak ada dasarnya. Meskipun demikian, ini termasuk perkara ikhtilaf antara para ulama sunnah bukan ulama bid'ah. Perkara ini luas, maksudnya tidak selayaknya seorang bersikap keras hingga keluar dari masjid dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin disebabkan doa khatam Al-Quran. Sebagai penutup pembahasan kita pada video kali ini, mari kita mengetahui beberapa standar penetapan bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Jika tidak diberi batasan, semua orang akan membuat-buat ibadah dan menyatakannya sebagai bid'ah hasanah, maka perlu menetapkan standar. Jika tidak, maka dikhawatirkan umat akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Suatu perkara dapat disebut bid'ah dolalah jika termasuk dalam beberapa poin berikut ini. Pertama, keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arsy seperti manusia duduk di atas kursi, atau menyatakan bersatu dengan Tuhan seperti keyakinan panteisme atau manunggaling, kawula gusti, atau menyembah Allah namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah, atau mengatakan Al-Quran tidak lengkap, mengingkari takdir, mengkafirkan sesama muslim, mencaci maki sahabat Nabi, menyatakan selain Nabi itu maksum, pernyataan bahwa agama Islam tidak relevan dengan zaman, dan semua keyakinan yang dibuat-buat yang menyebabkan orang meyakini disebut sebagai kafir, seperti menambah atau mengurangi, misalnya menambah rakaat solat wajib, mengurangi takaran zakat fitrah, mengurangi jumlah sujud dalam solat, mengganti surah Al-Fatihah dengan surah lain, mengubah lafaz azan, membuat sujud sebelum ruku'. Kedua, mengubah bentuk ibadah yang telah disyariatkan, seperti menambah atau mengurangi, misalnya menambah rakaat solat wajib, mengurangi takaran zakat fitrah, mengurangi jumlah sujud dalam solat, mengganti surah Al-Fatihah dengan surah yang lain, mengubah lafaz azan, membuat sujud sebelum ruku'. Ketiga, mengubah waktu ibadah, seperti solat subuh jam 9 pagi, atau puasa setengah hari, atau mengubah tempat ibadah seperti tawaf di Bukit Keramat, tawaf di kuburan dan sebagainya. Keempat, meyakini ada suatu keutamaan pada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara khusus tanpa ada dalil syar'i. Misalnya berpuasa dengan menjemur diri dari panas. Menjemur diri di panas akan mendatangkan keutamaan ini dan ini. Berpuasa selama 40 hari akan mendatangkan ini dan ini. Atau solat dengan pakaian tertentu akan mendapatkan keutamaan tertentu. Atau diam pada hari Senin akan mendapatkan keutamaan khusus. Kelima, menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu, atau tempat tertentu, atau orang tertentu, atau zikir tertentu, atau surat tertentu tanpa ada dalil syar'i, seperti menyatakan ada keutamaan pada malam 12 Rabiul Awal, atau keutamaan zikir yang dibuat oleh orang tertentu. Keenam, membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu. Misalnya solat 100 rakaat pada malam maulid Nabi akan mendapatkan anu dan anu. Ketujuh, berkumpul melakukan suatu ibadah
pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan keyakinan ada balasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan ceramah agama seputar sejarah Nabi Muhammad SAW atau pada malam tahun baru hijrah sebagai muhasabah diri sangat dianjurkan untuk memanfaatkan momen tertentu dalam membahas masalah tertentu. Kedelapan, membuat batasan tertentu dalam takaran jarak, jumlah bilangan, waktu yang telah ditetapkan syariat Islam seperti berat nisab zakat, jarak qasar salat, jumlah bilangan kafarat, jumlah batu melontar jumrah, jumlah putaran tawaf dan sa'i. Kesembilan, semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil dari syariat Islam, apakah dalil itu nas atau pemahaman terhadap nas atau secara terperinci dalam dalil atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Jika terangkum dalam dalil, apakah dalil itu nas atau pemahaman terhadap nas atau secara terperinci dalam dalil atau dalilnya global bersifat umum, maka itu adalah sunnah hasanah. Ketika terjadi ikhtilaf antara dalil-dalil, maka dalil yang bersifat nas lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat ijmali atau global. Dalil khusus lebih didahulukan daripada dalil yang bersifat umum. Dalil yang disebutkan secara nas lebih didahulukan daripada dalil pemahaman terhadap nas. Dengan demikian maka pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama. Terakhir, andai Imam Syafi'i tidak membagi bid'ah, Imam Ibnu Taimiyah merutinkan membaca Al-Fatihah dari setelah sholat subuh hingga terbit matahari, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan dan melakukannya. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengajarkan ramuan tangkal sihir, padahal Rasulullah tidak membuat dan mengajarkannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengajarkan solat sunnah tahiyatul masjid di tanah lapang, tempat solat id, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan dan mengajarkannya. Para imam masjid di Saudi Arabia membaca doa khatam Al-Quran dalam solat tarawih di akhir Ramadan, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, apalagi melakukannya. Andai masih juga berpegang pada kaidah setiap yang tidak dilakukan Rasulullah maka haram, maka Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Bas, Syekh Ibnu Utsaimin dan para imam Saudi Arabia semuanya telah melakukan perbuatan haram. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.